gedung atau lahan. Dalam periode jangka pendek yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel, yaitu dipengaruhi oleh law of dimensional real. Sedangkan jangka panjangnya itu semua faktor produksi bersifat variabel termasuk ukuran pabrik, jumlah mesin, teknologi, dan jumlah karyawan tetap. Produsen dapat menyesuaikan seluruh input atau ekspansi dengan teknologi baru. Tidak ada biaya tetap dipengaruhi oleh skala ekonomi atau economies of scale atau efisiensi skala atau diseconomies of scale. Sedangkan perbedaan jangka pendek atau jangka panjang yaitu umumnya merujuk pada periode waktu relatif singkat, biasanya kurang dari 1 tahun, di mana seberapa faktor produksi tetap, sedangkan jangka panjang melibatkan periode waktu yang lebih panjang, biasanya lebih dari 1 tahun, di mana semua faktor produksi dapat disesuaikan. Selanjutnya kami memasuki biaya produksi atau FC dan VC, yang dimana kurva biaya tetap yang bisa kita lihat pada gambar kurva di samping saya. Ini berbentuk garis horizontal. Kenapa? Karena biaya tetap jumlah tidak berubah, tidak peduli berapa banyak output yang kita hasilkan. Kemudian selanjutnya ada kurva biaya variabel atau VC, yang dimana kurva ini berbentuk miring ke atas dan melengkung. Pada awal itu, ketika produksi meningkat, biaya variabel mungkin naik dengan kecepatan yang lambat karena adanya efisiensi. Namun setelah titik tertentu, penambahan output ini akan mengandalkan biaya variabel yang sangat tinggi. Ini adalah efek dari law of dimension reaction. Selanjutnya, kami memasuki biaya total atau TC, biaya rata-rata AC, dan biaya marginal atau MC. Yang pertama, biaya total dengan jumlah FC tambah VC dimulai dari titik FC. Sedangkan kurva AC berbentuk huruf U menunjukkan efisiensi pada awal lalu kenaikan. Itu selanjutnya kurva MC juga membentuk U memotong kurva AC di titik terendahnya. Baik, selanjutnya memasuki faktor pendorong biaya produksi. Ada 4, yaitu teknologi produksi, harga input produksi, efisiensi produksi, dan skala ekonomi. Yang pertama, teknologi produksi itu kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Teknologi modern dapat mengurangi waktu produksi dan mengurangi penggunaan bahan baku. Contohnya seperti pabrik roti yang menggunakan mesin otomatis. Yang kedua, harga input produksi, yaitu semua bahan dan faktor produksi yang dibutuhkan dalam proses produksi. Jika harga input naik, misalnya bahan baku, listrik, dan upah buruh, maka biaya produksi juga naik. Yang ketiga, efisiensi produksi, yaitu ketika perusahaan bisa memproduksi barang dengan input seminimal mungkin namun tetapi menghasilkan output maksimal. Sedangkan produksi yang efisiensi mengurangi pemborosan sehingga biaya produksi lebih rendah. Yang terakhir, skala ekonomi, yaitu terjadi saat perusahaan membesar skala produksi dan mendapatkan biaya rata-rata yang lebih rendah. Ketika produksi meningkat, biaya tetap tersebar lebih luas sehingga biaya per unit menurun. Selanjutnya kami memasuki biaya pengambilan keputusan atau BAP, yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Berapa barang harus diproduksi dan dijual agar menutup semua biaya. Sedangkan rumus BAP atau unit sama dengan harga jual per unit kurang biaya variabel per unit biaya tetap atau VFC. Selanjutnya kami memasuki biaya untuk pengambilan keputusan atau EMAL, yang dimana tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya rata-rata. Sedangkan aturan kunci produksi yaitu
MC dan MR, yang dimana keuntungan maksimal tercapai ketika MC kurang dari MR atau MC lebih besar dari MR, yang dimana MC itu tambahan biaya untuk memproduksi satu unit barang, sedangkan MR itu tambahan pendapatan dari penjualan suatu unit barang, sedangkan memastikan efisiensi produksi dan mencegah pemborosan. Yang terakhir, kesimpulan, yang dimana biaya produksi adalah aspek penting dalam ekonomi produksi. Jenis-jenis biaya seperti FC, VC, TC, AC, dan MC harus dipahami agar produksi berjalan efisiensi dan menghasilkan keuntungan maksimal. Kurva biaya membantu menggambarkan berubah biaya terhadap jumlah output. Baik, dari presentasi PPT saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.